Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Nabila. Dan di podcast kali ini aku pengen bilang makasih untuk kalian yang udah denger podcast pertamaku, dan untuk support kalian juga. Terima kasih banyak. Ya, semoga selanjutnya akan ada banyak kisah yang diceritakan di podcast aku. Oke, di podcast kedua ini aku pengen banget membahas tentang masalah yang mungkin sering kita alami. Jadi temanya adalah kenapa kita perlu bertemu sama orang yang salah. Ini pertanyaan yang sering banget sih. Pasti kita sesekali pernah mempertanyakan itu. Kenapa ya kita harus ketemu dia? Kenapa sih harus ketemu orang yang kayak dia? Harus ketemu orang yang salah dulu, baru kita ketemu orang yang lebih baik atau yang emang buat kita gitu. Ini tuh sebenarnya jawabannya tergantung kita sendiri sih, menyadari atau enggak. Tapi aku pengen banget ngingetin kalian, ya mungkin sesekali kita dihadir atau ditemuin sama seseorang yang tadinya kita sayang atau mungkin kita care sama dia, terus juga mungkin deket kayak gitu ya, bisa sahabat, bisa keluarga, atau mungkin ya temen lah, sekedar teman ketemu kayak gitu, atau mungkin calon pasangan dan sebagainya. Itu terkadang gak semulus yang kita pikirin kan. Ada masanya kita dipertemukan dulu sama orang-orang yang salah istilahnya. Tapi yakin deh, kalau kalian pikir-pikir gitu ya, pasti kalian akan bersyukur pernah ketemu mereka. Bener gak? Karena saat mereka mengecewakan kita, saat mereka menguji kita ya, sabaran kita, marah kita, mungkin tadinya kita percaya banget sama mereka, terus tiba-tiba dihianatin gitu, terus kitanya jadinya sedih, kok jahat banget ya, kok bisa sih dia kayak gitu sama aku, padahal aku tuh tulus loh sama dia. Terus juga mungkin yang pernah gagal, mungkin ada juga yang mau pernikahan tapi gagal. Ya pasti pernah lah berpikir kayak, kok aku ketemu sama dia sih, padahal aku udah berharap banget, atau mungkin aku udah mulai cinta gitu sama dia, tapi kenapa tiba-tiba gak jadi, kenapa dia malah ngecewain atau gak sesuai sama ekspektasi kita. Nah itu tuh jawabannya, mereka itu ada sebenarnya untuk menguatkan kita, untuk bikin kita lebih sabar, untuk bikin kita berdiri lebih kuat dan lebih tegak. Karena dengan mereka ngecewain kita, ya kita jadi belajar gitu untuk kita gak ngelakuin hal yang sama orang lain yang kita sayang juga. Kita jadi belajar untuk bisa lebih menghargai perasaan orang lain kan. Dan kita juga, ya emang mungkin mereka bukan untuk kita, bukan yang terbaik yang Allah pilih untuk bisa selalu ada di hidup kita. Bisa jadi Allah hadirin dulu orang-orang yang salah untuk menegur kita, untuk membuat kita lebih sadar gitu, bahwa Allah tuh akan gantiin semuanya dengan yang lebih baik. Ya patut disyukuri sih kalau kita pernah ketemu sama yang salah dulu, karena dengan itu kita jadi paham, oh ternyata yang salah tuh kayak gitu ya. Nah dari situ kan kita jadi belajar sesuatu kan. Kalau kita gak ketemu atau gak melakukan kesalahan dulu, ya kita gak akan belajar sesuatu, dan kita gak akan bersyukur nanti saat kita dipertemukan dengan orang yang tepat. Bener gak sih? Contohnya ya mungkin dengan sahabat yang tadinya kita kira dia sahabat kita, ternyata gak bertahan lama, atau mungkin ternyata dia lebih asik sama temannya yang baru. Tapi
setelah itu pasti Allah gantikan dengan sahabat yang lebih baik yang hadir. Nah, justru kita ngerasa wah, bersyukur banget ya, alhamdulillah banget sekarang Allah gantiin sama sosoknya dia yang justru aku butuhin banget. Pasti kalian sering gak? Atau mungkin kalian pernah ngerasain kayak gitu sekarang, ya gak sih? Coba deh kalian ingat-ingat, coba kalian sadarin, siapa tahu kalian lupa menyadari itu. Atau mungkin yang pernah gagal menikah, ya mungkin kalian dipertemukan dulu dengan yang salah supaya kalian belajar dan menjadi lebih dewasa, hingga akhirnya saat kalian dipertemukan dengan orang yang tepat, kalian akan sangat berusaha untuk lebih baik, terus juga akan sangat menjaga dan sangat bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih gantinya. Jadi teman-teman kalian tuh, kita ya, aku juga khususnya, aku pernah merasakan itu. Aku pernah berpikir kenapa sih aku harus ketemu dia, orang yang salah dulu. Ya walaupun mereka gak sepenuhnya buruk ya, pasti ada kebaikan-kebaikan mereka yang bisa kita ambil gitu, yang mengajarkan kita. Jadi ya yang baiknya pasti kita ambil. Kita juga nggak nggak mengutuk mereka lah istilahnya. Mereka tetap kita doakan kebaikannya. Bagaimanapun mereka pernah mengecewakan kita, menyakiti hati kita, atau mengkhianati kita, tapi tetap doakan saja kebaikan untuk mereka. Dan itu luar biasa kalau kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, karena itu menunjukkan kualitas diri kalian gitu. Nah, setelah itu jika kalian sudah dipertemukan atau mungkin sedang akan dipertemukan ya, sedang menanti dengan orang yang tepat, percaya deh, pasti nanti akan dikasih dan diganti dengan yang lebih baik. Pasti, sadar atau enggak, mereka itu ternyata adalah yang kalian butuhin. Mereka adalah orang yang tepat untuk kalian, meskipun ya awalnya kalian gak sadar gitu. Karena kan Allah juga bilang, bisa jadi apa yang kalian benci itu baik untuk kalian, dan bisa jadi juga apa yang kalian suka itu ya buruk bagi kalian. Jadi percaya aja ya sama Allah. Allah gak akan pernah salah pilih orang yang menemani atau hadir di hidup kalian. Ya, rasa kecewa itu ada untuk mendewasakan, dan orang yang salah itu ada untuk bisa membuat kita lebih menghargai dengan orang yang lebih baik nanti jadi ganti. Jadi semangat ya sahabat Salihah. Aku yakin kalian pasti akan bertemu dengan orang yang tepat nantinya. Entah sahabat, entah pasangan hidup, entah ya rekan kerja, rekan bisnis, siapapun itu pasti kalian akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi jangan berhenti ya untuk selalu berprasangka baik sama Allah. Jadi segitu aja, kayaknya cukup ya untuk pembahasan kali ini. Lumayan panjang juga mungkin, dan maafin juga kalau mungkin tadi agak kelibet-libet. Ya aku lagi belajar, semoga kalian juga masih mau menemani aku nanti di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat beristirahat, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.